Halo warga intelektual sekalian, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Jadi di Konoha itu ya, seringkali ya kalau saya perhatikan itu ya, umat beragama itu atau orang yang beragama di Konoha itu seringkali melihat dari satu sudut pandang gitu. Sangat jarang ya orang yang melihat dari berbagai sudut pandang, terutama orang yang beragama di Konoha ya. Di video ini kita melihat apakah Yesus itu Tuhan atau manusia dari berbagai sudut pandang ya, tidak hanya dari satu sudut pandang. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang menonton video ini, kalau kita melihat masalah itu hanya dari satu sudut pandang, itu akan membutakan mata kita. Jadi di video ini saya akan membantu Anda untuk melihat dari berbagai perspektif ya. Jadi kita mulai daripada perspektif ilmu pengetahuan, sains ya. Kemudian dari agama-agama lain seperti agama Yahudi, agama Kristen, dan agama mayoritas di Konoha. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau kita ambil dari sudut pandang agama Kristen misalnya, dalam agama Kristen itu ya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Ah, nggak mungkin," itu kan salah. Kalau misalnya nih agama mayoritas di Konoha mengatakan, "Oh, nggak mungkin." Ya, karena ada ayat-ayat di kitab suci agama mayoritas di Konoha itu mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Jadi gini guys, agama itu kan sesuatu hal yang subjektif, bukan objektif. Artinya gini, ibarat kita melihat angka 6 terbalik. Jadi kalau kita melihat angka 6 itu ya, dari satu sisi kita melihat bahwa itu angka 6, tapi kalau dari sisi lain ya, itu bisa jadi angka 9. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kita nggak boleh fanatik melihat masalah ini dari satu sudut pandang. Yesus itu disebut sebagai Tuhan ya, ada dalilnya. Saya akan tampilkan dalilnya di sini ya. Ya, tertulis di Yohanes kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh, orang Kristen itu sesat. Oh, orang Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan." Nah, pertanyaan saya, dan ini sering ya bikin orang marah-marah kalau saya nanya ini. Apa itu pertanyaannya? Sejak kapan agama itu masuk akal? Gak ada agama yang masuk akal, guys. Kalau boleh jujur ya. Sekarang kita ambil dari sudut pandang agama mayoritas di Konoha atau agama Muslim. Dalam agama Muslim bahwa Yesus itu dikatakan manusia, bukan Tuhan. Ada dalilnya, ada ayatnya ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai dalil ya, pakai ayat gitu ya, pakai data. Jadi saya tidak ngarang gitu, ada dalilnya. Mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, Yesus itu manusia. Kalau misalnya mengatakan, oh mereka itu sesat, kita nggak bisa menyesatkan mereka karena apa? Karena itu dari sudut pandang agama Islam itu sendiri. Sama seperti agama Kristen. Kalau agama Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu kan dari sudut pandang mereka gitu. Sama seperti melihat angka 6 terbalik. Kalau kita melihat dari depan ya angka 6, tapi kalau dari atas ya kita melihat itu jadi angka 9. Agama seperti itu, guys. Kemudian kita akan melihat dari sudut pandang orang Yahudi misalnya. Orang Yahudi itu menganggap bahwa Yesus itu adalah rabi. Ya, Yesus itu adalah guru gitu, bukan Mesias, bukan Tuhan gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh orang-orang Yahudi itu sesat, enggak, kita tidak bisa menyesatkan mereka. Itu dari sudut pandang mereka. Kembali lagi ke awal tadi bahwa agama itu suatu hal yang subjektif, bukan suatu hal yang objektif. Seperti angka 6 terbalik. Kita bisa melihat dari depan angka 6, tapi dari sudut pandang lain itu angka 9. Ya. Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang sains misalnya, jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini, saya tidak menggiring opini ya supaya Anda tidak beragama gitu, bukan ya. Tapi kalau dari sudut pandang sains itu, jadi di otak manusia itu ada otak yang memproduksi yang namanya dopamin ya. Jadi otak manusia itu punya ada istilah dopamin ya. Jadi kalau seseorang itu misalnya berdoa ya, berdoa dengan khusyuk ya, berdoa, bermeditasi ya, kemudian melakukan gerakan-gerakan ibadah, dia menganggap bahwa itu menghasilkan sebuah ketenangan gitu. Tenang, ya nggak ada yang namanya kecemasan, menghilangkan kecemasan. Tapi bukan berarti saya mengatakan agama itu hanya memproduksi dopamin ya, bukan bukan ya. Tapi ada unsur seperti itu guys. Karena di otak manusia itu kita itu mudah cemas ya. Saya nggak dengan berdoa, dengan ibadah kita semakin tenang gitu ya, tidak mudah cemas. Karena apa? Karena otak kita itu menghasilkan dopamin ketika kita melakukan doa yang khusyuk ya. Kemudian ya kalau kita misalnya
berdoa ya dengan Tuhan yang ilahi, ya kita punya hubungan yang intim. Nah, itu ya menghasilkan dopamin di otak manusia. Itu secara sains ya. Kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh, dari sudut pandang sains itu sesat." Enggak, kita tidak bisa menyesatkan. Sama seperti agama tadi itu, enggak bisa. Jadi kita harus menghargai dari berbagai sudut pandang ya. Kita nggak boleh membabi buta melihat hanya dari sudut pandang. Kemudian kita ambil contoh dari sudut pandang sosiolog misalnya. Jadi ada seorang sosiolog yang sangat terkenal di dunia bernama Emile Durkheim. Nah, Mr. Emile Durkheim ini salah satu orang yang sangat terkenal dan yang sangat berprestasi. Dia memenangkan Piala Nobel kan. Bayangkan, dia memenangkan Piala Nobel. Saking jagonya dalam berpikir gitu ya. Jadi orang yang memenangkan Piala Nobel itu adalah bukan orang sembarangan ya, hanya 0, sekian persen orang di dunia ini yang bisa memenangkan Piala Nobel. Emily Durkheim mengatakan bahwa agama itu semacam privasi gitu ya, pendapat pribadi gitu, opini pribadi gitu. Nggak logis ya, dalam kurung nggak logis ya. Emily Durkheim, seorang pemenang Piala Nobel ini mengatakan agama itu tidak logis. Jadi walaupun dia mengatakan bahwa agama itu tidak logis, ya dia tidak menutup kemungkinan bahwa agama itu ada hubungannya dengan merekatkan hubungan manusia antar manusia dengan manusia gitu ya. Kemudian ada semacam sosialisasi gitu supaya manusia itu bisa berkumpul ya, berkelompok-kelompok ya. Agama itu kan mengumpulkan manusia ya. Nah, dari sudut pandang ekonomi ya, kalau ada orang yang berkumpul-kumpul itu ya di suatu tempat, itu menghasilkan perputaran ekonomi guys, sangat menghasilkan. Melalui dari zakat ya, kemudian persembahan, itu memutar ekonomi guys. Ya, kemudian membantu orang-orang miskin, fakir miskin ya. Kalau misalnya nih kita punya dana kas di masjid misalnya, kemudian kas di gereja, kita membantu orang yang kesusahan misalnya, membantu orang yang musibah misalnya, itu menggerakkan ekonomi guys, sangat menggerakkan ekonomi. Itu dari sudut pandang ekonomi ya, itu menurut sudut pandang seorang pemenang Piala Nobel sosiolog bernama Emile Durkheim. Nah, kemudian Emile Durkheim juga mengatakan bahwa agama itu penting untuk apa? Untuk supaya manusia itu bisa diarahkan gitu. Ya, jadi manusia itu akan mudah diarahkan gitu ya. Kalau mereka berkumpul gitu, kalau mereka mempercayai suatu keyakinan yang sama gitu. Sama seperti misalnya di Konoha. Di Konoha itu kan agama tertentu itu kan atau kelompok tertentu kan berkumpul-kumpul ya, sehingga sangat mudah dikendalikan oleh politisi gitu. Ya, bukan berarti saya mengatakan ini jelek ya, karena apa? Karena ya ini efek samping daripada sebuah komunitas gitu ya, yang bernama agama gitu. Ya, bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan juga untuk hal yang buruk. Jadi tergantung sudut pandang gitu. Kemudian kalau kita ambil dari sudut pandang yang lain secara antropolog misalnya ya. Secara antropolog agama itu ada karena menjawab pertanyaan guys. Jadi gini, manusia itu dari dulu ya, dari zaman manusia purba itu, manusia itu sangat mempertanyakan apa yang terjadi ketika manusia meninggal. Itu pertanyaan besar guys, dari manusia purba, dari ratusan ribu tahun yang lalu. Dari ratusan ribu tahun yang lalu, pertanyaan ini muncul terus sampai sekarang. Apa yang terjadi setelah kita meninggal? Nah, agama menjawab itu. Hadirnya agama itu menjawab pertanyaan itu. Walaupun disclaimer on ya, walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Agama mengatakan kalau kita meninggal maka ada yang namanya sorga. Ada sorga dan neraka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Nggak bisa. Nggak ada data yang mengatakan bahwa sorga itu ada. Apakah orang-orang yang menganut ideologi antropolog ini sesat? Enggak. Sama seperti agama tadi. Sama seperti orang Kristen. Ya, orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Apakah kita bisa menyesatkan mereka? Nggak bisa. Apakah kita bisa menyesatkan orang Yahudi ketika Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang guru gitu atau rabi gitu? Ya, nggak bisa. Apakah kita bisa menyesatkan teman-teman muslim kalau mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia? Nggak bisa. Dari sudut pandang, tergantung sudut pandang gitu. Kalau misalnya dia mengatakan, bagaimana kalau kita cari gitu ya, jawaban yang paling logis ya, jawaban yang paling rasional.
Kembali ke awal tadi, agama itu bukan sesuatu hal yang logis dan bukan sesuatu hal yang rasional, bukan. Agama itu didasari oleh keyakinan gitu. Sains itu bukan berdasarkan keyakinan. Makanya agama itu saya katakan dari awal itu adalah sesuatu hal yang subjektif, bukan sesuatu hal yang objektif. Objektif itu suatu hal yang ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau agama itu kan enggak. Kalau gua yakin, ya yakin aja gitu, nggak usah dipertanyakan. Jadi kita tidak bisa, mengkritisi keyakinan orang lain gitu ya, biarkan mereka sendiri berpikir gitu. Jadi akhir-akhir ini saya berpikir bahwa, ya, ternyata keyakinan itu tidak bisa dikritisi guys. Karena apa? Karena semakin kita kritisi, maka mereka akan menganggap bahwa kita itu akan menyerang agama mereka gitu ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa menurut saya pribadi ya. Lalu bagaimana solusinya? Kenapa kita itu selalu melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Kita itu selalu melihat dari satu sudut pandang, apapun itu ya, permasalahan apapun itu. Jadi kalau Anda jeli, Anda perhatikan, di medsos atau di dunia maya juga netizen orang Indonesia itu seperti itu guys. Misalnya nih ya, contoh kita ambil case ya, case yang pertama itu kasus kopi sianida. Dulu waktu baru viral tuh kopi sianida itu, banyak banget orang yang menghujat yang namanya Jessica. Pasti yang melakukan ini Jessica, pokoknya dia harus dipenjara, pokoknya harus dipenjara. Ada opini publik yang sangat masif sekali ya, yang sangat-sangat deras sekali gitu. Dan sekarang ini Jessica sudah diagung-agungkan. Banyak orang yang membela Jessica, oh bukan dia pelakunya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dari awal itu kita tidak mencari kebenaran. Kita langsung berpihak gitu. Kita melihat dari satu sudut pandang. Iya kan? Ada banyak tuh ya. Kemudian Vicky Prasetyo dulu ya. Vikinisasi gitu. Dulu waktu dia kasus dengan pacarnya dulu ya. Nyanyi dangdut itu ya. Dan dia itu dihujat guys. Dihujat mati-matian. Nah sekarang ini Vicky itu udah dipuji-puji mati-matian kan. Ridwan Kamil dulu dipuji mati-matian. Sekarang sudah dihujat kan? Kenapa? Karena kita selalu melihat dari satu sudut pandang. Kang Deddy Mulyadi misalnya, dulu itu dihujat guys. Dilaporkan penistaan agama. Salah satu pejabat yang paling sering dilaporkan penistaan agama itu adalah Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Tapi sekarang sudah dipuji mati-matian. Ya, itu kalau saya perhatikannya. Jadi masyarakat kita itu cenderung melihat dari satu sudut pandang. Dan biasanya kita itu nggak peduli benar atau salah. Yang penting yakin aja dulu gitu ya. Jadi cara berpikir warga Konoha itu yakin aja dulu. Masalah benar atau salah belakangan. Sehingga kita dalam beragama itu sangat fanatik. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Tapi dalam beragama itu kan dibutuhkan yang namanya kefanatikan. Kalau nggak fanatik ya nggak bakal ada umat kan. Jadi butuh kesadaran yang sangat luar biasa seseorang itu meninggalkan yang namanya agama. Ya, butuh effort yang sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia itu sangat fanatik gitu ya? Dalam hal apapun sangat fanatik banget gitu. Apa alasannya? Kenapa selalu melihat dari satu sudut pandang? Jadi alasan itu sebenarnya sangat panjang guys. Yang pertama itu karena sistem pendidikan. Jadi pendidikan kita itu pertama itu didasarkan pada pendidikan religion dulu ya. Ya, pertama religion ya. Kemudian setelah itu science, kemudian kita diajarkan tentang filsafat. Ya, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan China misalnya, Jepang. Jepang itu pertama mereka diajarkan science, filsafat, baru religion ya. Kalau sudah dewasa baru religion. Kalau di Amerika, mereka pertama diajarkan filsafat, science, baru religion atau agama. Kalau di Konoha itu nggak terbalik ya. Religion dulu ya, agama dulu, baru sains dan filsafat. Sehingga ketika kita diajarkan tentang religion ya sebagai landasan hidup kita punya satu kebenaran yang mutlak gitu. Karena dari kecil kita dididik melihat dari satu sudut pandang. Contoh misalnya, ya warga Konoha misalnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Jadi kita menganggap bahwa ini kebenaran mutlak. Kita tidak melihat dari sudut pandang sains, tidak melihat dari sudut pandang antropologi, tidak melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya, dari sudut pandang agama enggak. Jadi kita melihat dari satu sudut pandang terus ya. Nah inilah sebenarnya yang bikin kita
susah maju. Karena apa? Karena kita itu sangat-sangat susah untuk berpikir luas gitu, berpikir rasional. Kenapa? Karena hasil didikan dari kecil ya. Makanya anak saya itu ya, mohon maaf ya, saya tuh nggak didik dari awal tuh nggak didik religion. Nanti kalau udah dewasa baru dikasih religion ya. Jadi pertama dididik dulu tentang apa? Tentang sains ya, tentang uh, filsafat, baru nanti religion ya selanjutnya. Jadi jangan kebalik-balik ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa warga Konoha itu hanya melihat dari satu sudut pandang gitu. Alasan selanjutnya itu karena kita punya budaya feodal. Ya, feodalis ini sangat-sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi walaupun kita menjadi negara demokrasi, tapi budaya feodal itu masih melekat, guys. Salah satu contoh misalnya. Jadi pejabat di Konoha itu diperlakukan seperti raja, guys. Kalau ada pemimpin yang merakyat gitu ya, seperti KDM misalnya, Jokowi misalnya ya, atau Shirley Juanda misalnya, itu dianggap spesial. Padahal di negara demokrasi itu hal yang biasa, emang pemimpin seperti itu. Demokrasi itu kan egaliter ya, setara gitu. Republik itu kan setara. Ya, kekuasaan itu di tangan rakyat. Kalau feodal itu kan kekuasaan di tangan raja. Jadi kita itu budayanya itu belum ada masa transisi gitu ya. Terlalu cepat gitu ya masa transisi dari sistem kerajaan ke sistem demokrasi. Sehingga kita terkejut gitu. Lah kok gini? Lah kok gitu? Ya, jadi kalau boleh jujur kita itu masih belajar dalam tahap demokrasi ya. Ibarat manusia kita itu masih sekelas SD gitu ya, belajar tentang demokrasi. Karena di negara demokrasi itu nggak ada istilah yang namanya menuhankan pemuka agama, menuhankan politisi, enggak. Sama rata, sama rasa semuanya ya, egaliter ya, kesetaraan. Ya, jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu masih ada istilah patron klien ya. Apa itu patron klien? Patron klien itu artinya kekuasaan dan klien gitu. Patron itu artinya penguasa, klien itu pengikut. Jadi ya ada semacam kepatuhan terhadap penguasa gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kita itu sangat mengabdi pada penguasa gitu ya, bos kita. Makanya ada istilah Bapaisme. Di Konoha itu kan ada istilah Bapaisme. Bapaisme itu artinya yang penting bapak senang gitu. Dan ini culture, guys, ini budaya kita, ini yang perlu kita rubah. Kita sebagai warga Konoha kita harus merubah ini kalau kita menjadi negara demokrasi. Justru kalau saya perhatikan itu karena ada istilah Bapaisme ini, sehingga kita itu fanatik dan melihat dari satu sudut pandang ya. Apa yang dikatakan bapak kita itu kebenaran yang mutlak. Sehingga kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh, bukan seperti itu. Yang dikatakan bapak saya, yang dikatakan pemuka agama saya, bapak itu diibaratkan dengan pemuka agama. Enggak seperti itu. Jadi kita mengagungkan pendapat daripada bapaisme ya, sosok tertentu gitu. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.